Kan kalau tes DNA itu harus diambil sampel kita, air liur atau darah atau rambut gitu kan. Boleh kita tes DNA. Dan beliau mau ya? Karena yang dulu boleh mau tes DNA. Tapi ya dengan beberapa syarat. Nah ini syaratnya yang Syarat beliau pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Menggali kubur Rasulullah ya nggak mungkin lah. Terus syarat yang selanjutnya, sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketika Habib Bahar bin Smith ditantang untuk melakukan tes DNA, sedikit pun wajah beliau tidak ada tanda-tanda kekhawatiran dan tidak ada rasa takut. Bahkan beliau sendiri menentang balik kepada orang-orang yang meminta tes DNA untuk dites juga. Jangan-jangan mereka dari keturunan anak zina. Kata beliau, orang yang mempermasalahkan nasab yang disebut sebagai keturunan Nabi, mereka itu kalau tidak dari keturunan orang munafik atau keturunan anak zina. Selama ini Habib Bahar bin Smith selalu ditantang, baik di media sosial maupun secara visual di tengah-tengah masyarakat, orang yang mempersoalkan nasab beliau. Ketika mendapat tantangan untuk dites DNA, beliau memberikan dua syarat apabila hendak melakukan tes DNA. Nah, apa saja syarat yang dipersyaratkan oleh beliau? Marilah kita simak penjelasan beliau berikut ini dia videonya. Nggak apa-apa kalau mau tes DNA, tapi ada syaratnya. Tes DNA ada syarat. Kan kalau tes DNA itu harus diambil sampel kita, air liur atau darah atau rambut gitu kan. Boleh kita tes DNA. Dan beliau mau ya? Karena yang dulu boleh mau tes DNA. Tapi ya dengan beberapa syarat. Nah ini syaratnya yang beliau persyaratkan. Apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Menggali kubur Rasulullah ya nggak mungkin lah. Terus syarat yang selanjutnya, sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka sebagaimana sabda Rasul. Kenapa? Karena kita orang pengen tahu. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, man lam ya'rif haqqa itrati wal ansar fahuwa ihda min thalath, imma munafik ya, kata Rasulullah, orang yang tidak tahu tentang hak, kemuliaan, keutamaan keluargaku, anak cucuku, dan tidak tahu kemuliaan serta hak di sini maksudnya kemuliaan, keistimewaan, keagungan daripada sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabatku. Jadi intinya tidak mengakui, tidak tahu tentang, tidak tahu berarti kan dia harusnya tahu dong. Nah tapi ini dia nggak mau tahu tentang keistimewaan, kemuliaan, keagungan beliau-beliau ya, para anak cucu Rasulullah dan para sahabat. Maka ini orang yang tadi ini yang mengingkari, yang tidak tahu ya, yang mengingkari, yang tidak tahu keturunan Rasulullah dan para sahabat, tidak tahu keutamaannya, mengingkari keutamaannya, tidak tahu aja udah seperti ini, apalagi mengingkari, kan begitu. Maka dia termasuk satu dari tiga golongan, imam munafik, orang munafik ya, dia itu orang munafik, atau dia itu anak hasil zina,
atau dia itu yakni min ghairi tuhurin, atau dia anak yang orang tuanya dulu ayahnya bersetubuh dengan ibunya dalam keadaan haid. Jadi gampang kalau ada orang benci sama anak cucu Rasulullah, benci sama sahabat, di antara tiga ini. Kalau nggak munafik, anak hasil zina, kemudian anak haid. Ini tanggapan beliau ya. Tes DNA kepada para penentang nasab. Kalau benar ternyata anak zina, oh berarti benar pembenci. Berarti benar yang dikatakan Rasulullah SAW. Kalau udah benar bahwasanya dia itu termasuk daripada orang yang mengingkari keutamaan yang sebagaimana Rasulullah sabdakan, kalau munafik kan nggak mungkin bisa dites DNA. Tapi coba tes saja, anak hasil zina apa bukan? Nah, kalau udah ketahuan tesnya, dua syarat tadi. Ayo, anak tes DNA. Dua syarat itu ya. Ini orang mau adu domba. Terus sudah ada pakai bahasa apa loh? Bahasa sekarang udah dipakai, ada bahasa Kiai Pribumi. Wah. Kiai Pribumi sama Habib palsu lah, Habib Yaman, Habib apa. Jadi kalau ada yang minta tes DNA, dua syarat tadi ya. Satu, bisa digali Rasulullah untuk ambil darahnya, karena untuk mencocokkan sampel kan. Atau gali sebetulnya tidak hanya darah, gali rambut juga bisa. Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajirullah bin Isarumi. Tapi kalau kebanyakan anak lihat itu tadi yang sering mereka bilang, oh ini Habib palsu. Kalau anak sih bodoh amat. Bahar bin Smith dibilang, oh, Habib palsu, bodoh amat. Pergi ke Robito sana, pergi ke Nagoba. Anak tidak perlu menjelaskan siapa diri Anda. Pergi ke Robito, pergi ke Nagoba, tanya Robito aja. Alawiyah yang dimaksudkan. Kalau mau anak tunjukin yang di rumah kebesaran, nggak pada bisa baca, ntar pada kejang-kejang lagi. Paham? Iya. Ya ini apa tadi? Yang mana tadi yang ngomong tadi? Apa? Bukan Zuhra barusan tadi. Kiai Pribumi udah ada bahasa. Kami pribumi. Ana Bahar bin Smith. Ana punya ibu bukan Syarifah. Ana punya umi bukan Syarifah. Di dalam tubuhnya Ana mengalir darah pribumi. Pribumi mana? 1, Minahasa. 2, Sanger, Talaut. 3, Ternate. 4, darah Flores. 5, Buton. 6, darah Bajo. 6 darah Indonesia Timur ada dalam tubuh anak. Terus mau bilang pribumi-pribumian? Hah? Karena ibunya bukan Syarifah katanya. Karena anak punya ibu bukan Syarifah. Anak punya ibu asli Indonesia. Ahwal. Darah Minahasa, darah Sanger, darah Ternate, darah Bajo, darah Buton, darah Flores. 6 darah Indonesia Timur dalam tubuh anak. Terus mau pakai bahasa Kiai Pribumi apa? Nggak usah, jangan kayak begitu. Jangan yakni selama ini anak ngebantah pakai dalil, anak bantah pakai dalil. Pernyataan kalau mau hina anak, caci maki anak silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan sentuh, berani-berani sentuh habaib. Walaupun nggak ada habaib yang bersuara tentang ini, tetap Bahar bin Smith bakal bersuara. Walaupun andaikan Robito atau Nagobah nggak bersuara, yang lafadznya dipermasalahkan, Habib Bahar bin Smith yang akan bersuara melawan, tegak berdiri melawan orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan. Ana yang bakal berdiri melawan, pakai dalil. Ayo
mau menantang ini teman-teman. Basul Masail, ayo. Wah, Mau pakai siap, kitab, ayo. Basul Masail katanya. Malah ada lagi siapa itu, nggak tahu siapa itu, di Tangerang apa di mana itu, ngajak perang. Ya Allah ya Rabbi. Woi, kita orang ini nggak pernah mau cari musuh. Kalau di Sulawesi kita orang punya peribahasa, musuh tidak ku cari, musuh datang haram ku lari. Kita orang tidak bakal memerangi sebelum diperang. Tapi kalau mau nantang kita orang perang, kita tunggu. Ya. Paham? Anak nggak perlu, anak sendiri. Anak bukan mau bawa masa, bawa apa enggak, sendiri. Anak kan memberikan, anak membantah si Imaduddin pakai dalil, anak juga pakai dalil. Ada yang nggak terima, ada yang kalau saya cucu Wali Songo, saya mau ente cucu Nabi Ibrahim kek, mau ente cucu Nabi siapa kek, benar-benar salah nggak ada urusan, paham? Dan anak tidak menafikan ada juga memang habaib yang buruk ada, tapi tetap nggak bisa ente ilangin habibnya. Mau itu Habib ahli maksiat sama kayak orang nanya, Habib gimana tentang Habib Zain Kribo? Ya walaupun dia begitu modelnya, ya tetap dia Habib. Terus bagaimana? Walaupun begitu modelnya, ya Habibnya nggak hilang lah. Ana tidak menafikan, ya banyak Habib-Habib yang suka maksiat, suka berbuat dosa, banyak. Makanya kan Anda bilang, kalau memang ente benar-benar cinta sama Habib, cinta sama keturunan Rasulullah, kalau ngelihat Habib yang nggak benar, tegur, nasihati, itu baru ente cinta sama Rasulullah. Tapi kalau ente biarkan dengan, wah anak takut kualat, kalau ente biarin, anak takut kualat begini-begini, nah, ente mengkhianati Rasulullah, itu namanya. Nasihati dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang bagus, nasihatin. Ente nggak usah pakai cara anak kalau nasihatinnya beda. Anak ya emang orangnya begini kan. Woi kau, woi wedat. Orang begini terus mau dibikin sok-sok lembut gitu anak kau. Anak bukan orang munafik yang dulu wajhin, dua muka, depan beda, belakang beda. Enggak, anak begini anak apa begini, adanya ya? Jadi anak jadi diri anak sendiri. Terang-terangan. Nah itu teman-teman penjelasan dari Habib Bahar bin Smith ketika ditantang diminta untuk melakukan tes DNA terkait dengan nasab beliau yang dipermasalahkan katanya tidak menjadi bagian dari keturunan dzurriyyah baginda Nabi. Apakah syarat yang barusan kita simak yang dipersyaratkan oleh Habib Bahar memungkinkan untuk dipenuhi? Rasa-rasanya ini agak sangat sulit. Apalagi syarat yang dimintakan itu adalah membongkar kuburan baginda Nabi. Itu merupakan satu hal yang tidak mungkin, mustahil ya dilakukan. Kalau para penentang nasab, beliau bersemangat menuntut tes DNA, terutama Habib Bahar bin Smith atau secara umum yang ada di dalam barisan Robito Alawiyah. Habib Bahar sendiri katanya yang akan melakukan tes DNA dan biayanya akan ditanggung oleh beliau. Bahkan rumah sakitnya sudah ditunjukkan. Ini tinggal diperhatikan oleh para penentang nasab beberapa syarat yang dipersyaratkan oleh Habib Bahar bin Smith. Tadi beliau juga menyinggung, jangan mau diadu domba karena hanya persoalan nasab yang ujungnya menyerempet ke persoalan pribumi dan pendatang, di mana Habib Bahar bin Smith dikatakan orang pendatang ke Indonesia, bukan ahli pribumi. Habib Bahar tegas tadi bilang, dalam dirinya mengalir darah pribumi, karena ibu daripada beliau itu bukan syarifah, tapi orang pribumi biasa, orang biasa yang menikah dengan ayahanda daripada Habib Bahar bin Smith. Nah itu saja teman-teman terkait dengan video yang barusan kita simak. Apa kira-kira komentar kalian? Silakan tulis di kolom komentar.
Saya tunggu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.